Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dunia yang ajaib, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, melindungi, dan memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Dan pagi ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar tidak lalu begitu saja. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, Hukum-hukum yang aneh. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku, ada beberapa undang-undang yang cukup aneh di kitab undang-undang di beberapa negara bagian dan kota yang berbeda di Amerika Serikat. Misalnya, apakah saudara tahu bahwa beberapa hal berikut ini termasuk pelanggaran hukum, yaitu bila mana saudara pertama, tidurlah di bawah pengering rambut di Florida. Lalu, bermain jingkat pada hari Minggu di Missouri. Kemudian, berburu unta di Arizona. Lalu, memasukkan uang koin 1 sen ke telinga saudara di Hawaii. Kemudian membawa es krim cone di saku baju saudara di Kentucky. Lalu mengikat jerapah ke tiang telepon di Atlanta. Lalu menangkap tikus tanpa surat izin di Cleveland. Lalu bersiul di dalam air di Vermont. Kemudian meletakkan sigung di meja bos saudara di Michigan. Lalu mandi kurang dari sekali dalam setahun di Kentucky. Saudaraku, dan jika itu tidak membuat saudara bingung, berikut adalah beberapa fakta hukum yang lebih menarik. Tahukah saudara bahwa Dewan Kota California memberlakukan larangan pada senjata nuklir, menetapkan denda $500 bagi siapa saja yang meledakkannya di dalam batas kota? Tahukah saudara ada sekitar 2 juta undang-undang di Amerika Serikat? Jika seorang dapat mempelajarinya dengan kecepatan 2 kali sehari, dia akan memenuhi syarat sebagai warga negara yang taat hukum dalam waktu sekitar 6.000 tahun. Di kota kuno Roma pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Justinian telah memerintahkan agar semua hukum dikumpulkan untuk disusun. Dengan 16 asisten, Tribonian datang dengan 2000 volume kitab undang-undang setelah 3 tahun. Inilah fakta sejarah terakhir yang aneh tentang hukum. Menurut Robert Ripley, negarawan Prancis Ferdinand Flocon adalah satu-satunya orang yang berhasil dalam membuat puisi dari hukum. Dia mengambil seluruh hukum perdata Prancis dengan 2281 artikel, patung, anotasi, dan amandemennya, dan kemudian mengkonversikan semua itu menjadi puisi yang sempurna dengan 120.000 kata. Sempurna dalam sajak dan meter. Dia melakukannya seolah-olah untuk membuat hukum yang banyak ini menjadi lebih mudah diterima. Saudaraku, seseorang pernah berkata, semakin banyak orang yang melanggar hukum, semakin banyak pula hukum yang mereka akan membutuhkan. Namun dalam 10 prinsip sederhana yang dapat dipelajari oleh setiap anak, Tuhan mampu meringkas seluruh kewajiban manusia terhadap Allah dan sesamanya. Tetapi betapa menyedihkan banyak pendeta yang mengajarkan 10 perintah Allah ini masih memiliki terlalu banyak hukum. Alkitab berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dalam Yakobus 2 ayat 10.
Setiap perintah Allah adalah penting. Tak satu pun dari mereka yang aneh atau dapat disisihkan. Doa kita hari ini, ya Tuhan yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, tolong bantu kami untuk selalu dapat mentaati hukum-hukum-Mu dan menurut kehendak-Mu. Tolong kami sepanjang hari ini lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.